Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41. Dan lanjutkan latihan kita nomor 4 yaitu hitung ya. Hitung ini arti integral siklus tertutup ya. Kalau integralnya tidak ada lingkaran tuh itu namanya integral garis ya. Jadi sebetulnya asalnya dari integral garis, tetapi kalau integral garis bisa titik akhir tidak berimpit dengan titik awal. Tapi kalau ini titik akhir berimpit dengan titik awal itu artinya siklus tertutup balik ke titik awal gitu ya. Nah, ini integral C dengan siklus tertutup dari 2x kurang y tambah 4 dx ditambah dalam kurung 5y tambah 3x kurang 6 kurung kali dy ya. Mengitari sebuah segitiga di dalam bidang XY atau bidang SOY ya, di mana Z0 tadi ya. Dengan titik-titik di 0,0 analis ini 0,0 titik-titiknya adalah 0,0, 3,0 dan 3,2 ya. 3 jadi 0,0, 3,0 dan 3,2. Oke. Yang dilintasi di dalam arah yang berlawanan dengan arah dari jam ini. Anda lihat lingkarannya ini. Lingkarannya, panahnya berlawanan dengan arah jam-jam. Itu enggak? Mungkin kalau di ketik di komputer enggak ada itu. Lingkarannya aja ada. Ya. Oke. Nah, kembali kita mulai hitung. Ini bentuknya berarti yang soal ini mungkin dari sini. Ini apanya nih? Ada yang tahu nih? Sama ini tandanya ikut nih. Ini adalah P X, Y. Ini adalah Q X, Y. Itu kita cari turunannya. Turunan, turunannya yang satu terhadap Y, yang satu terhadap X. Nah, yang P ya. P X, Y sama dengan 2X kurang Y tambah 4. Nah, terus satu lagi Q X, Y adalah 5Y tambah 3X kurang 6. Nah, untuk P kita cari do P per do Y. Untuk Q kita cari do Q per do X. Anda ingat enggak? Ada do P per do Y dengan do Q per do X itu adalah syarat PD eksak. Ada. Kalau PD-nya P X, Y dx tambah Q X, Y dy sama dengan 0. Adakah pakai MM ya? Yang ada. Ini yang PQ ada gak? Nah, kalau itu sama dengan itu kan PD eksak. Nah, ini bukan. Ini bukan. Ya, do P per do Y ini kita turunkan ini terhadap Y, kita lingkarin ya. Kalau do Q per do X kita turunkan terhadap X. Ingat tuh ya. Jadi do P per do Y dan do Q per do X. Kalau itu ntar Y, berarti 2X konstan enggak? Konstan ya, 0. Y turunkan 1. 4 konstan, 0. Ya enggak? Hasilnya berapa nih? Min 1 enggak nih? Ya, min 1 kan? Terus kalau do Q per do X, diturunkan dari X saja. Ya. Berarti ini konstan. Konstan turunkan 0. 3 kali Y, X turunannya apa? X turunannya 1. Min 6. 6 konstan. Turunannya 0. Betul. Hasilnya apa ini? Plus 3 ya nak? Paham ya maksudnya? Ini 1, min 1 ini 3. Nah kemudian kita tahu bahwa mungkin di halaman berikutnya ya. Sampai sini ngerti ya? Nah di sini boleh Anda cari doki per do X dikurang do P per do Y. Karena di dalam rumusnya double integral lipat 2-nya atau double integralnya mengandung unsur ini.
Doki per do X adalah 3 dikurang min 1. Hasilnya apa? 3 min plus 1. Hasilnya 4. Ya, hasilnya 4. Tiganya. Paham nggak ini? Yang dari online jelas? Jelas, Pak. Ya. Kemudian kita tulislah bentuk rumus dari teorema Green. Ini teorema Green kan? Walaupun yang Anda sebutkan ini ya, Anda bisa lihat sini. Modal ini adalah teorema Green. Kalau diperhatiin dulu enggak apa-apa sih. Ya. Nanti itu saya kasih juga. Ya. Teorema Green. Ya. Saya tulis. Aduh, kok masih muncul dia nih. Oke, sini yang enggak ada. Teorema Green. Teore, teo, teorema Green. Green ini green hijau ini nama orang ya. Depannya ada apa titik-titik green. Nah itu. Teorema Green ini adalah kalau integral siklus tertutup arahnya berlawanan dengan ajaran jam. C itu adalah garis yang dilewatinya. Dari P X, Y dx ditambah I X, Y dy itu adalah sama dengan double integral. Yang pertama ini X, yang keduanya Y. Ya, double integral. Terus ini adalah do Q per do X dikurang do P per do Y. Terus sini, ini Y, sini apa? dy-nya enggak? Kalau ini X, dx. Ini yang dikenal dengan dy kali dx apa? Adalah d area. Nah, ini dalam bentuk kartesius. Nah, sekarang soal ini teorema Green-nya ya. Ini teorema Green. Nah, sekarang soal aslinya. Kita salin ya. Soal aslinya ini adalah integral C ini adalah 2x min y tambah 4 dx ditambah I-nya 5y tambah 3x kurang 6 dy sama dengan, nah kita lihat tadi ini. Nah, ini masih ada kurang tadi ya. Ini X-nya konstan, tapi Y-nya gimana? Berarti persamaan garis ini harus kita cari enggak? Apa nama persamaan garis ini? OA, persamaan garis OA. Ini O. OA, apa? Persamaan segmen garis AB, OA adalah apa? Di sini ya. Persamaan namanya segmen. Persamaan segmen garis OA itu adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tahu datang dari mana? Ini adalah persamaan garis yang melalui 2 titik. Ya. Titiknya apa aja? Ini titiknya O ini 0,0, A-nya 3,2. Ya kan? 3,2. Bisa saya cari A, tapi dengan segmen apa nama segmen garis AB kita tidak pakai itu, lebih pendek jalannya. Yaitu A itu adalah sumbu X yang dipotong berapa nih? Sumbu X yang dipotong A-nya sama dengan 3. Nah, enak. Nah, B sumbu Y yang dipotongnya berapa? B-nya sama dengan berapa? 2. Ya. Pakai itu cepat. Ya. Jadi A, tapi bisa negatif ya. Kalau letaknya di sumbu X negatif, berarti min. Sumbu Y negatif, berarti min. Ya. Karena dua-duanya positif, ya. Nah, terus kita masukkan sini. A-nya berapa tadi? A-nya 3, B-nya 2. Jadi berarti sini adalah
X per A. X A-nya adalah 3, B-nya adalah 2. Nah, KPK-nya 3 sama 2, 6. Ya nak? Kita kali 6. X per 3 kali 6 berapa? 6 bagi 3, 2 kan? 2X. Y per 2 kali 6. 6 bagi 2, 3. Y sama dengan 6. Berarti 3Y berapa? 6 kurang 2X. Berapa Y? Y adalah 6 kurang 2X per 3. Betul nggak? Atau boleh dibagikan 6 bagi 3, 2. Dikurang 2 per 3X. Sama. Ini adalah persamaan garis yang ini letaknya di alas ya, di bidang XOY ya. Alas. Nah, ini bidangnya udah. Nah, berarti kita bisa tentukan batasannya apa? Boundary. Nah, boundary itu batas-batasnya. eh, X-nya konstan, dari X-nya terletak antara apa? Dari gambar tadi. X kan dari 0 sampai 3 enggak? X-nya konstan, berarti 0 sampai 3 kan? Anda bisa tulis ini X-nya konstan. Boleh ya, tulis X konstan. X tetap artinya. X-nya tetap atau konstan. X terletak antara 0 sampai 3. Betul enggak? Nah, dan Y-nya. Y-nya ini. Yang hijau nih. Di, di sumbu X, Y berapa? 0 enggak? Di sumbu X, Y 0. Di sini Y berapa? Ini baru kita cari tadi. Y-nya berapa sih? 6 kurang 2X per 3. Tulis nih. 6 kurang 2X. 6 kurang 2X. Kurang per 3. Betul enggak? Inilah garis biru tuh, garis biru. Ya. Berarti Y dari 0 sampai Y 6 kurang 2 per 3. Berarti ini batasannya Y-nya antara 0. 0 itu ada di sumbu X sampai 6 kurang 2X per 3. Paham maksudnya? Yang di online jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, kalau jelas, baru kita hitung sini. Ini yang agak batasnya tadi. X-nya dari 0 sampai 3. Kita salin ya. X-nya dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 juga. Sumbu X dari sampai 6 kurang 2X per 3. Kemudian berapa doki? Berapa doki per doki per 2X kurang 2P per 2Y hasilnya berapa? 4 ya. Terus 4. 4 kali DY kali DX. Ya nak? Jadi betul ya, Y DY X DX ya. Anda cek juga boleh. Y DY X DX. Sampai sini jelas? Nah, ini teoremanya, yang bawah ini yang soalnya, ya kan? Sesuai itu kita masukkan double integral, ya. Jadi ini sama dengan yang ini lanjutannya. Jadi X-nya dari 0 sampai 3 dx ya. Oh, 4-nya boleh keluar ya. 4 ini boleh keluar paling depan. Keluar 4. 4 keluar. 4 keluar. Kemudian Y-nya ini dx-nya keluar juga ya. Tapi di dalam X integralnya. Dx-nya keluar, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X per 3 dy. Ya. Karena ini ada variabel, hati-hati ini. Karena ini ada variabel, maka ini tidak bebas. Tidak bebas kan? Tidak bebas. Tidak bebas, terikat ya. Ya, berarti terikat, maka ini kita kerjakan yang belakang dulu. Pasti ya. Maka ini sama dengan apa? 4 integral X dari 0 sampai 3 dx dikali dengan
Integral dy, y. Harga batas 0 sampai 6 kurang 2x per 3. Ya enggak? Per 3. Ya enggak? Y-nya yang kita ganti. Ya. Y-nya kita ganti. Jadi ini 4 X dari 0 sampai 3 dx dikali Y batas atas, ya, Y batas atas 6 kurang 2x per 3 dikurang 0. Ya nak? Ini sepertiga ini boleh keluar ya. Sepertiganya keluar ke sini. Dikeluarkan jadi apa? 4 per 3 nak? 4 per 3, X-nya dari 0 sampai 3, tinggallah 6 kurang 2x dx. Itu nak? Kan per 3-nya tarik keluar. Jelas sampai situ? Baru hitung biasa nih. Ini kan single integral. 4 per 3 kali integral 6 dx. Berapa? 6 itu konstan pengali. Integral dx kan x. Enak. X dikurang 2 kali x pangkat 1. Ini hati-hati. Integral min 2x dx. X-nya yang kita integralkan. Min 2-nya konstanta pengali. X pangkat 1 turunkan integralkan apa? 1/1 tambah 1, 1/2. X pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Enak. Harga batas 0,3. Nah, ini 2 kali setengah. Bisa dicoret. Jadi 1 enggak? Jadi tinggallah apa? Tinggallah 4 per 3. Ya. 4 per 3 kali 6x. Dasarin dulu nih. Dikurangi 2 kali setengah 1 tinggal x kuadrat. Harga batas 0,3. Harga batas bawah 0, batas atas 3. Nah, masukkan nih. Yang kita ganti adalah x dan x kuadratnya. X dan x kuadratnya. Kita pakai selisih aja. Jadi 43 kali 6 kali x batas atas 3 dikurang x batas bawah 0. Jadi 6 kali dalam kurung 3 kurang 0. Kurang x kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya nak? Berarti ini sama dengan 4 per 3 kali 4 per 3. Betul di sini ya. 4 per 3 kali apa? 6x ya. 6x berarti apa? 6 kali x batas atas 3, batas bawah 0 ya nak? Dikurang atau tambah? Dikurang x kuadrat. X kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat kan gitu. Jadi hasilnya 4 per 3 kali 0-nya hilang ya. 0-nya hilang. Tinggal ini apa? 6 kali 3, 18. 3 kuadrat, 9. Hasilnya 4 per 3 kali 9. Dicoret. Ini 3 tadi. 1. Ini menjadi 3. Ya. 4 kali 3 berapa? 12. Ya, jawabannya 12. Betul. Saya tulis jawabannya 12. Sampai sana, nanti. Yang online jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke, dari sini ya tadi ya. Dari sini eh, kita cari dulu do P per do Y, do Q per do X, kemudian do Q per do X kurang do P per do Y. Nah, di gambar ini kita cari batasnya, X-nya konstan, berarti X dari 0 sampai 3, Y-nya di sumbu X, Y 0, yang garis miring ini yang kita cari pakai apa tadi? Persamaan segmen garis OA. X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotong, itu plus 3. Y itu adalah sumbu Y yang dipotong. Ini maksudnya di sini. Ya, sumbu Y yang dipotongnya adalah 2. Oh, ini terbalik ya. Sebentar, kita coba cari dengan cara yang lain lagi. Sama enggak Pak ya? Sebentar. Dan ini kita pindah sini. Ini soalnya enggak. Oh ya, ini enggak bisa nih, salah saya nih.
Halo, salah ya. Ini kalau dia terletak dua-duanya di sumbu X, satu di sumbu X, satu sumbu Y, betul. Ini tidak boleh pakai persamaan garis, salah nih. Ini harusnya pakai, ini Y sama dengan berapa X nih, salah nih. Ya, nanti salah hitung lagi. Salah. Jadi ini apa? Kita pakai sini aja. Jadi persamaan garisnya salah ya. Persamaan garis persamaan garis OA itu apa? Melalui titik O 0,0, enak titik O 0,0 dan titik A berapa tadi? 3,2. Ya kan? Itu apa? Y kurang Y1 per salah tadi ya. Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang S1 per X2 kurang S1. Jadi tidak bisa pakai S per A tambah Y per B1, tidak boleh. Karena itu harus titiknya satu terletak sumbu X, satu terletak di sumbu Y. Tadi tidak kan? Nah, salah, salah. Berarti ini X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi Y dikurang Y1-nya 0, Y2-nya berapa? 2 ya. 2 kurang 0. X kurang S1-nya 0. X2-nya 3 kurang 0. Jadi ini adalah Y per 2 sama dengan X per 3. Terus berapa Y? Ini kali silang nggak? Sana. 2 kali X, 2 X per 3. Betul nggak? 2 X per 3 itu sama nggak? 2 per 3 X. Ya, berarti salah tadi ya. Ini. Jadi batas Y-nya tadi ini salah. Batasnya ini bukan ya. Atau di sini tambah sini aja. Sini. Jadi batasannya adalah X konstan berarti X terletak antara 0,3 itu enggak 0,3 tadi ya. Y-nya yang salah nih. Y-nya terletak Y di sumbu X 0, satu lagi 2 per 3 X udah gitu. Ya, berarti ini batasnya salah tadi. Hitungannya. Ya, di sini hitungnya ada salah. Eh, bukan 12 ya. Nah, di sini salah nih. Y-nya 2 per 3 X. Ya enggak? Ini adalah 2 per 3 X. Ya enggak? Halo? Kan X-nya terletak antara 3 X ya. 2 per 3 X. Berarti sini batasnya salah. 2 per 3 X. Atau 2 X per 3 boleh ya. 2 per 3 X atau 2 X per 3. Berarti ini juga salah. 2 per 3 X atau 2 X per 3 sama 2 per 3 X. Ya, kurang 0. Berarti ini hasilnya tinggal sini apa? 2 per 3 X. 2 per 3 X. Nah, ini enggak jadi ya. Ketiganya enggak dikeluarkan berarti ini 4 sini. Itu enggak? Atau dikeluarkan boleh nanti ya. 4 4 sini. Ya enggak? Tetap 4. 4 kali 2 per 3 8 per 3 ya. Halo? Ini berarti ini. Nah, ini dikeluarkan. Ini jadi apa? 4 dikali 2 per 3 kan? 2 per 3-nya dikeluarkan. Tinggal apa? Kalau 2 per 3-nya dikeluarkan, tinggal apa nih? Ini integral dari X dari 0 sampai 3, tinggal X dx. Itu enggak? Nah, integral X pangkat 1 apa? Ini 4 kali 2 per 3, 8 per 3. Integral dari X pangkat 1, seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,3. Hasilnya, ini coret nih. 8 sama bagi 2, 4 ya. 4 per 3. Ya enggak?
pangkat 2 ya, sorry. Setengah X kuadrat ya. Setengah X kuadrat. Kan seper N plus 1 plus pangkat X per pangkat N plus 1. N-nya 1 tambah 1, 2. Ya. Jadi 4/3 dari apa? 3 kuadrat kurang 0 kuadrat. Ya. Ini berarti salah semua. Ya, dan tidak bisa keluar ini apa nih. Ini nanti itu kita tambah ya sini. Sini aja. Jadi ini hasilnya apa? 4/3 sama dengan 4/3 dari 3 kuadrat 9 kurang 0 ya. Hasilnya apa? 4/3 kali 9, ini coret, ini 1, ini 3. Hasilnya 12 juga. Oh, sama hasilnya. Ya, betul hasilnya sama ya. Tapi jalannya salah tadi ya. Jelas ya? Karena titiknya harusnya satu di sumbu E, satu sumbu E. Itu yang betul. Tapi kalau tidak, harus terpaksa pakai persamaan garis melalui 2 titik. Ya, ya, memotong 2 sumbu itu ya. Ya. Kalau tidak, salah. Ya. Jadi ini dibuang aja. Oke. Sampai sini jelas ya. Halo, yang tadi udah jelas? Ya. Yang ini salah ya. Ini juga dibuang. Jadi ini, terus ini, hasil terakhir sama 12. Nah, ini yang terakhir. Ini menggunakan dengan teorema Gauss atau teorema divergensi. Ya. Dengan teorema Gauss dan teorema divergensi, hitung integral double integral siklusnya juga berlawanan dengan positif. S itu adalah surface, ingat nggak? Kemarin S adalah surface permukaan, gaya F, gaya apa nih yang namanya kemarin flux ya, flux itu yang keluar dari apa? Yaitu kita namakan gaya F ya atau vektor F. Dot N adalah vektor normal, ds diferensial dari surface. Nah, langkah pertama apa? Eh, Gaya yang keluar itu apa? Gaya itu adalah sama dengan gaya dari 3 dimensinya atau F saja boleh. Apa nih? F dari X, Y, Z adalah, nah IJK-nya kita hilangkan. Jadi apa? 3 dimensi X kuadrat, koma, ini X kuadrat, koma, Y kuadrat, koma, Z kuadrat. Itu enggak? IJK-nya hilang. Diubah dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Kemudian batasannya. Karena ini melingkar, adalah di bidang Z0 atau di XOY atau bidang XY-nya, maka batasannya apa? Ini batas-batasnya apa istilahnya boundary ya. Boundary-nya yaitu tetanya letak antara 0 sampai 2 pi radian karena melingkar. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2 ya. Bergerak dari 0 sampai 2 dan Z-nya, nah ini hati-hati. Z-nya dari alas, di alas ini Z0 sampailah bidang lengkungnya. Z adalah 4 kurang R kuadrat. Jelas? Inilah boundary atau nggak usah pakai boundary ya. Batasannya ya. Batasannya aja. Batasannya adalah ini. Ini pakai triple integral ya. Kan kalau menggunakan teorema Gauss atau teorema divergensi kan triple integral. Ya nak. Divergensinya nabla dot vektor F dv, d volume. D volume. Oke. Jelas sampai sini menentukan itu. Kalau yang online dia berkurang tadi sekitar berapa tadi? Sekarang tinggal 5. 5 sama saya berarti 4. Tambah Anda 1, 5.
Saya udah ngerti mahasiswa sekarang kepada gitu dulu. Saya masuk tambah ini supaya lengkap ya, artinya. Tapi ya udah mau bilang apa. Baik, kalau sudah baru kita gunakan teorema. Teorema Gauss atau nama lainnya teorema divergensi. Oh, sebelum ini harus cari dulu apa? Divergensinya dulu, sorry. Sebelum ini kita harus cari divergensi vektor F. Divergensi vektor F itu adalah del dot F. Del itu apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Dot. Nah, vektor F-nya apa tadi? Yang ini X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ya. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Ingat dot vektor itu atau dot produk namanya. Pertama kali pertama, kedua kali kedua, atau dari ya sama deh. Ketiga kali ketiga. Gitu kan? Berarti eh, del dot F adalah pertama do per do X dari yang belakangnya X kuadrat. Ditambah do per do Y dari, yang kali ya, dari Y kuadrat. Yang ketiga, do per do Z dari Z kuadrat. Nah, kita turunkan satu-satu berapa nih? Ini turunannya berapa? Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Turunan dari Y kuadrat 2Y. Turunan dari Z kuadrat 2Z. Jelas ya? Yang di online jelas? Halo? Nggak ada Jelas, suara. Pak. Paham nggak divergensi ini? Divergensi vektor F adalah nabla atau del dot F. Dot produk. Dot produk perkalian titik perkalian skalar. Kan namanya. Oke. Kalau sudah, barulah kita masuk teorema Gauss-nya. Ya. Ya, ada mau catat boleh aja. Yang online ini kok diam-diam aja. Yang online jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, dijawab dong ya. Kalau Anda jawab kan saya ada respon itu berarti oh ini ada diperhatikan. Oke. Sudah? Ada yang kurang jelas, Johan? Oke. Baru kita masuk teorema. Ini sila lompat satu nih. Teorema Gauss. Atau nama lainnya teorema divergensi ya. Teorema divergensi. Oke. Yaitu apa? Jadi yang gini. Ini S nih surface dari gayanya atau vektor gaya, pasti ya gaya berbentuk vektor dot vektor norma n ini yang tegak lurus bidang ya, tegak lurus bidang, misalnya bidang alas tegak lurusnya ke arah bawah, kalau yang jadi keluar dari benda ya, keluar dari benda, tidak boleh masuk dalam benda ya, ds. Jadi kalau kubus ada 6, kalau silinder tabung ada 3, alas, tutup, dan selimut. Nah, selimut itu lengkung. Tegak lurusnya di bidang lengkung. Nah, ini sama dengan triple integral bagian volume ya. Dari divergensi del dot F. Ini divergensi atau F D volume. Ini D volume. Ya, D volume ini yang sama dengan apa? DZ kali D area. Ya, nak?
Sehingga di areanya apa? Kartesius atau kartesian. Ya. Nah, jadi ini depannya, belakang ini yang saya tulis di sini ya, sama dengan berapa? Pertama, tadi mana? Halo, mana tadi? Di depannya tadi ini batasannya. Tetanya 0 sampai 2 pi, R-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Jadi ini ya. Tetanya 0 sampai 2 pi radian. Ini teta ya. Tetanya. Jadi banyak dalamnya. Tetanya 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai berapa tadi? Berapa R-nya tadi? Sampai 2 ya? R-nya 0 sampai 2. Z-nya sampai 2. Z-nya dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. 4 kurang dalam kurung S kuadrat tambah kuadrat kan? S kuadrat tambah kuadrat. Oh, berarti ini menggunakan kuadrat tabung ya. Ini polarnya. Nah, sekarang del dot F-nya apa tadi? Del dot F-nya 2X tambah 2Y tambah 2Z. 2X tambah 2Y tambah 2Z. dV-nya dz kali d area. D areanya ini. D areanya apa? R dr d theta. Ya, kalau kita lihat ini Z dz, R dr, theta d theta. Ya, nah. Nah, ini yang kita selesaikan. Sehingga hati-hati ini. Nah, karena ini dalam koordinat polar, maka si X, si Y harus diganti. X sama dengan apa? Hah? X, X itu kan berasal dari rumus cos. Cos theta adalah X per R. Kali silang coba. Maka X adalah R kali cos theta. Sin theta adalah Y per R. Kali silang. Maka Y adalah R sin theta. Ini harus diganti nih. Ya, yang tadi ini. Berarti ini harus diganti ya. Waduh, ini rusak semua ini. Seperti ini diakalin. Nah, sama juga ya. Nah, baru ya. Harus diakalin. Jadi satu satu coretan, satu enggak. Caranya saya tambah gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa? Kita ganti jadi sama dengan tetanya 0 sampai 2 pi radian. Ini agak panjang ya. Nah, d theta tarik keluar, d theta keluar. R-nya dari 0 sampai 2, ya kan? RDR, kita tarik RDR, RDR. Z-nya dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Nah, ini harus diganti nih. 2 kali X-nya diganti dengan apa? R cos theta ditambah R. Ini 2 R ya. 2X. Nah, sekarang 2X ditambah 2Y. 2Y 2 kali Y-nya R sin theta. Ya enggak? Tambah 2Z ya. Tambah 2Z. Belum tutup. Terus tinggal sini DZ saja. Benar enggak? Halo? Paham gitu? Berarti 2R cos theta tambah 2R sin theta ini konstan deh. Bukan Z. Ya kan DZ. Ya, karena DZ ini kita gabung ya, keluarkan sehingga ini jadi apa? Ini menjadi tetanya dari 0 sampai 2 pi d theta, R-nya
dari 0 sampai 2 R dr. Nah, ini integral Z dari 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Ini jadi apa nih? Ini kurungnya kalau bisa jangan kurung siku ya. Kurung kurawal. Karena kita sikunya kita mau pakai deh. Ini kurung kurawal. Baru ini kerjakan yang belakang dulu. Kan gitu kan? Enak. Nah, ini kurung siku. Nah, ini kurung kurawal dikeluarkan. Ini apa nih? Yang sama apa nih? 2R-nya ya? Dikeluarkan 2R tinggal cos theta ditambah sin theta. Benar nggak? Benar nggak? 2R-nya dikeluarkan. Ditambah 2Z. Kurung kurawal tutup. DZ. Siku. Kan gitu kan? Berarti 2R dalam kurung cos theta tambah sin theta ini adalah konstan. Tidak mengandung Z. Itu enggak? Yang saya garis biru itu. Tidak mengandung unsur Z. Enggak ada Z-nya. Sebelahnya ada tambah 2Z. Ya. Ini karena jelas ini mungkin minggu depan, Kamis depan, saya ulang lagi. Ya. Oke, jadi ini konstan ya. Jadi kalau ingat integral 5 dz, 5z, kan? Integral 5 dz kan 5 integral dz. 5 konstantanya keluar, integral dz kan z. Berarti ini jadinya sama dengan, nah itu jadi akal ini lompat-lompat satu semua nih. Yaitu apa? Nah, jadi ini sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Kemudian R-nya dari 0 sampai berapa? 2 ya. R dr. Terus ini baru saya hitung nih. Nah, integral dari 2R dalam kurung cos theta tambah sin theta. 2R dalam kurung cos theta tambah sin theta ya. Apa balik? Oh, cos dulu salah terbalik ya. Itu sama aja ya. Cos sama sin. Jadi, nah ini konstan ya. Ini kan bukan Z. Ini bukan Z konstan. Kali Z. Nah, ini saya bilang. Kali Z. Ya kan? Ingat nggak? Integral 5 dz, 5 keluar. 5 integral dz, Z. Kemudian di belakangnya sini ada tambah 2Z. Nah, itu dia. Ada Z-nya. Tambah 2 kali integral Z pangkat 1 1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1. Nah, agak batas. Z-nya berapa tadi? Batasnya Z. Nih. 0 sampai 4 kurang R kuadrat. 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Gitu enggak? Ada Z. Di sini ada Z dan Z kuadrat. Ya, kurung biru aja ya supaya. Oke, itu yang kita ganti substitusi harga harga 0 sampai 4 kurang R kuadrat itu Z-nya kita ganti. Ya kan? Ini sudah paham belum? Yang online. Ini banyak yang hadir ya sayangnya. Kalau tahu gitu saya nggak usah ganti ya. Iya kan? Sama aja ya udahlah. Nah, saya ulang lagi misalnya minggu depan. Jadi integral theta sampai 0 sampai 2 pi radian d theta, ini salin aja. Integral R dari 0 sampai 2 R dr salin juga. Nah, ini yang kita kerjakan. 2R dalam kurung sin theta
Ya, tambah cos theta. Cos theta dulu tadi ya. Cos dulu ya. Nah, tadi bukannya saya udah hapus kok balik lagi ya? Benar nggak? Tadi sudah hapus ya. Cos dulu ya. Oke, cos theta tambah sin theta. Cos theta tambah sin theta. Ini konstan. Konstan nih. Ini konstan nih. Ya, ini konstan juga. Jadi berarti yang kita ganti ini apa nih? Yang kita ganti adalah apa nih? Hah? Z-nya nih. Z batas atas adalah 4 kurang R kuadrat dikurang 0. Ya nah gitu. Atas atas kurang batas bawah. Ya. Ditambah, nah ini 2 kali setengah, 1 kan. Tinggal Z kuadrat. Ini apa? Z kuadrat berarti 4 kurang R kuadrat di pangkat 2. Betul enggak? Di pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Betul? Tutup. Ya kan? Z kuadrat batas atas. Ini Z kuadrat batas atas kurang Z kuadrat batas bawah. Oke? Yang nolnya boleh buang ya. Yang 0 ini hilang, ini hilang. Nah, tinggal apa? Kesan lagi ya. Jadi theta dari 0 sampai 2pi d theta r ya, d theta. Nah, theta ini kotor. Kemudian r dari 0 sampai 2 r dr. Eh, apa r ini mau dikalikan? Ini 2r ya. Berarti terserah deh. 2r boleh. 2r 2r. Ini rdr ya. RDR, R dikalikan ya. Jadi berapa tuh? Hati ini harus hati-hati sekali si mata jeli ya. Kita lihat sini ini apa? Ini R ya. Saya kasih tanda warna kuning. Ini R, ini ada 2R ya. Berarti R kali 2R berapa? Hah? Ya, ini 2R pangkat 2 ya. Ini R kali 2R ya. 2R pangkat 2 kali cos theta tambah sin theta konstan. Itu enggak? Kali 4 kurang R kuadrat. Itu enggak? Yang 0 kan hilang ya. Nah, kemudian R ini dikali ke ini kan. Ya enggak? Oh ya, ini DR ya. Ini DR. Ini DR. Ada DR ya kan? Ini kali DR ya. DR tak belakang. Ya. Terus ini tambah apa nih? R dikali dengan ke sini kan? Ke sini. Jadi apa? 4 kurang R kuadrat pangkat 2 RDR. Itu enggak? Nah, ini kan R kali yang pertama ini. Sekarang kali kedua yang Z kuadrat ini kan 4 kurang R kuadrat pangkat 2 kan? Kali R DR. Gitu ya. Tutup. Ini kita pecah menjadi oh ya. Ini kurung siku sini. Kurung sikunya di sini. Apa kurung kurawal? Boleh. Kurung kurawal. Berarti ini adalah kurung kurawal juga. Nah, ini kita pecah menjadi 2 integral. Jadi gimana? Halo, kita pecah jadi theta sama dengan 0 sampai 2 pi d theta ya. Kalau kita pecah 2 integralnya ini d theta ya. D theta terus ini kita pecah 2 jadi apa? Yang ini ini berarti keluar nggak yang cos theta tambah 2 duanya maksudnya 2
cos theta tambah sin theta ini konstan enggak? 2 kali cos theta berarti 2, sorry. Ini kita integral. Integral berarti 2. R-nya enggak boleh keluar ya. 2 dalam kurung cos theta tambah sin theta integral R dari 0 sampai 2. Nah, R kuadrat dikali 4 kurang R kuadrat DR. Itu enggak udah. Ini bisa dikaliin ya. Ya, oke, tambah integral R dari 0 sampai 2. Ini yang tinggal apa? 4 kurang R kuadrat pangkat 2 R DR. Nah, kita tulisnya dulu ya. Gitu ya. Jelas sampai situ? Yang di online jelas, ini agak panjang ya. Halo. Mas, Pak. Nah, yang konstan ini ya tetap di luar ya. Ini yang kita kali biasanya nih, R kuadrat kali 4, 4 R kuadrat kali min R kuadrat min R pangkat 4 ya. Jadi theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta ini kita kali ke ini tetap di luar 2 kali cos theta ditambah sin theta. Nah, integral R dari 0 sampai 2 kita kalikan ke dalam berapa nih? 4 R kuadrat dikurang ini kali pertama, ini kali keduanya min R kuadrat kali R kuadrat R pangkat 4 DR. Nah, ditambah ini kasih jarak sedikit. Ini R dari 0 ya. Sorry. Ini kasih jarak sih. R dari 0 sampai 2 4 dikurang R kuadrat. RDR-nya kita jadikan ini pangkat 2. D dari U. U pangkat 2 DU. 4 kurang R kuadrat. Nah, ini berapa turunannya? Ini kan belum sama ya. Ini kan hasilnya RDR. Ya, ini kan RDR. Ini kan RDR ya. RDR ini kita turun berapa nih? Halo, 4 turunkan 0. Coba. 4 kita turunkan 0. Ya, 4 turunkan 0 dikurang R kuadrat turunkan 2R. 2R kurung DR. Itu enggak? Hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Ini hasilnya min 2R DR. Itu enggak? Padahal yang ada apa sih? Yang adanya apa ya? RDR. Berarti terjadi kelipatan min 2. Supaya jadi 1 dikali seper min 2. Betul enggak? Dikali seper min 2. Ini harus hati-hati sekali ya. Harus hati-hati sekali. Nah, sampai sini dulu. Paham enggak nih? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Tuhan juga berarti. Nah, ini yang harus hati-hati sekali nih. Ya. Karena ini mau disamakan RDE itu jadikan DU. Jadi U-nya itu 4 kurang R kuadrat pangkat 2. U kuadrat DU. Nah, U-nya itu 4 kurang R kuadrat. Jadi diferensialkan 4 turunkan 0. Min R kuadrat turunkan min 2R DR. Jadi min 2R DR. Yang ada RDR. Terjadi kelipatan min 2 enggak? Supaya min 2 menjadi 1 di depannya kali seper min 2. Nah, sehingga ini terjadi sama dengan apa dari integral ya. Sama dengan integral apa? R dari R theta ya. Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, ini kita mau integralkan nih berapa nih? Dalam kurung. Ini dalam kurung. Terus ini ada 2 R ya.
Bukan 2 ya. 2 kali cos. 2. Ya, kali ini bisa pindah-pindahnya sih. 2 cos theta tambah sin theta. Nah, terus ini kita integralkan ini apa nih? Ini juga nih. Naik ke sini. Ini apa dah? 4 R kuadrat dikurang R pangkat 4. Turunkan, diintegralkan berapa dah? 4 kali, ini dalam kurung sini. 4 kali apa? Ini kurung kerawal. 4 kali R pangkat 2. 4 kali R pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 R pangkat 2 plus 1. Betul enggak? Halo? R pangkat 2 kan 1/3 R pangkat 3 ya integralnya. Dikurang R pangkat 4. Dikurang R pangkat 4. 1/4 tambah 1 1/5 R pangkat 4 dan 1 pangkat 5. Gitu ya. Oke. Udah selesai yang ini. Kurung kerawal tutup. Nah, berikutnya di belakangnya ini. Ada min setengah kan? Tambah plus kali min setengah ya. Ini kan plus 1/min 2 tadi. Jadi min 1/2. Min 1/2 jadinya. Ini kan plus kali min. Nah, U pangkat 2 DU. Rumusnya apa? U pangkat 2 DU dikali 1/2 tambah 1. Itu enggak? U pangkat 2 kan? Integralnya apa? 1/n plus 1, 1/2 tambah 1, 1/3. Ya enggak? 2 tambah 1 kan 3. U-nya apa tadi? U-nya adalah 4 kurang R kuadrat. Ini U-nya 4 kurang R kuadrat. Pangkat N plus 1. 2 tambah 1, 3 enggak? Agak batas. Nah itu. Agak batasnya apa? Agak batas ini R-nya 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah baru masukkan nih. Jadi ini adalah theta dari 0 sampai 2 pi. Ini agak batas sudah digabung ya. Terus ini d theta dikali ini salin 2 cos theta tambah sin theta. Ini kan 4/3 ya. 4/3 R pangkat 3 yang kita ganti kan R pangkat 3 R pangkat 5 enak. Sama yang ini U-nya nih. Enak. Nah, kita ganti. Jadi ini 4/3 kali R pangkat 3 batas atas apa? 2 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 2 pangkat 3. 0 pangkat 3. Min 1/5 dari R pangkat 5. 2 pangkat 5 batas atas dikurang 2 R-nya 0 pangkat 5. Betul enggak? Dikurang 1/2 kali 1/3 1/6. Terus ini juga 4 dikurang 2 kuadrat. Betul enggak? Dikurang pangkat 3. Ya, pangkat 3. 4 dikurang 0 pangkat 2 pangkat 3. Gitu ya. Kurung kerawal tutup. Paham? 4-nya ini kotor. 4, jadi 4 kurang 2 kuadrat, kurung pangkat 3, dikurangi 4 kurang 0 pangkat 2 pangkat 3. Jadi hasilnya sini, tetanya dari 0 sampai 2 pi d theta, ini 2 kali cos theta ditambah sin theta. Nah ini hasilnya 0 hilang ya, 0-nya hilang. Nolnya ini hilang, hilang. Nah, ini jangan hilang nih. Iya, nol kuadrat hilang tuh. Jadi apa? Ini 4/3 kali 8 ya. Halo? 4/3 kali 2 pangkat 3 8. 8 kali 4 32/3 dikurang 2 pangkat 5 32/5. Itu enggak ada. Halo? Ini 4/3 kali
8. 2 pangkat 3 kan 8 kurang 0, 8. 8 kali 4, 32. Ini 2 pangkat 5, 32. Ini 0 hilang ya. 32 kali 1/5. Nah, dikurang 1/6 dari apa nih? Ini 4, 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 4, 0 ya. 0 pangkat 3, 0 ya. Halo? 0 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3 nih. 0 koran hilang. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. 4 pangkat 3, 64. Tutup. Ah, yang 0 ini boleh hilang kan? 0-nya ini hilang. Berarti ini min kali min plus 64/6 diperkecil. Nah, ini sekarang nggak ada R-nya kan? R nggak ada. Tinggal, ini d theta aja tinggal. Berarti ini theta. Theta dari 0 sampai 2 pi. D theta letak belakang. Ini berapa nih? Ini 2 kali cos theta tambah sin theta. Ini paling gampang kali 32 dikeluarkan, tinggal 1/3 kurang 1/5 enggak? Itu enggak yang ininya? Tahu? 32-nya saya keluarkan. Tinggal 1/3 kurang 1/5 enggak? Nah, terus ini min kali min plus. Ini 64/6 enggak? Ini kurung gini. D theta. Thetanya D theta letak belakang. Nah, tinggal ini apa? Theta dari 0 sampai 2 pi. Ini 2 kali cos theta tambah sin theta kali 32. Terus ini samaan penyebut berapa? 3 kali 5, 15. Ini kali silang aja nih. Kali silang 5 ke 1, 5 min 3 ke 1, 3. Ya enggak? Tambah 64/3 d theta. Sebetulnya ini bisa saya kaliin. 32 kali 2 berapa? Halo? Betul enggak? 32 kali 3, 32 dikali 2 berapa? 64, betul enggak? 64 tinggal sini apa? Cos theta ditambah sin theta kali ya enggak? Nah, di sini ada 64 sama nih. 64 dengan 64. Nah, itu bisa keluar enggak? Bisa. Keluarkan 64-nya. Boleh ya? Keluarkan 64. Ini sama dengan integral 64 dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan 64 integral theta dari 0 sampai 2 pi. Apa lagi? Tinggal cos theta tambah sin theta. Cos theta tambah sin theta. Ya. Cos theta tambah sin theta. Ini 5 kurang 2, 2/15. 2/15. Ini boleh letak di depan ya sebetulnya. Nah, terakhirnya apa? Tambah 1/3 ya. Kan 4-nya dikeluarin. Tinggal tambah apa deh? Tambah ya. Tambah 1/3. Tambah 1/3. Ya. 64 ini 64, ini 64. Boleh kan saya tarik keluar ini kan tanda tambah sini. Eh, 64/6, sorry. Iya, iya. Terima kasih. Ini 64/6 ketiga ya. Maaf. Ini 64/6. Berarti di sini 64 keluar 1/6 sini. Ya. Terima kasih, Tuan. Jadi ini adalah 1/6. Ini kurung D theta. Betul nggak gitu? Halo? Nah, ini hasilnya 64. Nah, ini baru hitung biasa nih. Apa nih? 2/15 nih boleh ini boleh keluar nggak? 2/15 keluarkan. Tinggal ini aja kita hitung. Betul nggak? Integral dari cos theta apa? Integral cos theta hasilnya apa? Integral cos sin. Betul ya? Integral sin min cos.
Kan gitu kan? Tambah 1/6 integral dari theta, theta. Agak batas 0 sampai 2 pi. Kan gitu. Ini gitu ya, integral cos sin. Integral sin min cos. 2/15 letak di depan. Udah, masukkan tetanya. Tetanya kita masukkan. Jadi 64 kali 2/15. Ini kita masukkan sin 2pi dikurang cos 2pi. Jadi ini kurang sin 0 kurang cos 0. Ini cos 0 enggak 0 ya. Nah, tambah 1/6 kali theta batas atas 2pi kurang batas bawah 0. Enak. Kurung tutup. Terus ini nilainya berapa? Sin 2pi 0. Cos 2pi 1. Sin 0 0. Cos 0 1. Udah gitu kan? Berarti ini hasilnya 64 dikali 2/15. Nah, ini berapa nih? Ini artinya 0 kurang 1 dikurangi 0 kurang 1. Hah? 0 kurang 1 dikurangi 0 kurang 1. Habis nggak nih? 0 kurang 1 dikurang 0 kurang 1. Habis kan? Nah, ditambah ini apa? 2pi per 6. 0 hilang kan? Jadi tinggallah 64 kali 2/15 ditambah dengan ini kecil nih, bagi 2. Pi per 3 itu nak. Udah. Saya rasa ini kalau dimasuk 64 tak beramai lagi. Udah sampai sini aja. Jawabannya begini betul udah. Betul kan? Kalau kita masukkan 64 ini 128/15 tambah 64 pi per 3 ya boleh juga. Terserah deh mau jawab begitu boleh atau mau dikalikan juga boleh. Kalau ini kita selesaikan ini dikalikan boleh. 64 kali 2 berapa? 128/15 ditambah 64 pi per 3 boleh juga. Terserah mau jawabnya kayak gitu tuh. Secara esai dua-dua benar. Kalau pilihan ganda repot, cari sampai sama. Itu yang berat ya. Cari sampai sama. Bagaimana yang online? Do you understand? Iya, Pak. Mungkin minggu depan saya ulang lagi ini lah ya. Ini banyak yang masuk nih. Hancuran nanti. Dan saya juga tidak tahu kan modelnya apakah seperti ini, tidak jelas juga. Ya, tidak jelas. Topiknya, kita topiknya yang tahu. Tapi kalau model soalnya tidak jelas. Ya. Bentuknya ini memang yang apa namanya teorema Gauss ini kompleks ya, sangat kompleks ya kalau kita lihat. Nanti di rumah diulang-ulang lagi ya. Oke. Juga yang kita sudah pernah bahas, ini contoh dulu juga dipelajari. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya rasa Anda sudah jenuh juga nih ya. Bosan dari tadi. Teman-temannya ini tuh udah berkurang, dia tinggal 5. 4. Saya 5 tambah 1, saya 1. Berarti ini kita save dulu ya. Kita save. Nanti yang ini yang ada coretan itu hilang, nanti saya buang-buang yang kosong-kosong buang dulu. Biar pengalaman itu selalu gitu kalau ada apa hang gitu, ya keluar terus loh, muncul terus nih. Jadi modelnya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Tak ada, Pak. Nggak ada. Kalau enggak, udah nanti ini saya ulang lagi deh ya. Berarti eh, maaf kalau Anda yang sudah ikut double kan enggak apa-apa. Tak mengerti lagi kan? Harusnya tak mengerti ya. Kecuali tidur tadi. Atau enggak Baik. pakai soal lain aja, Pak. Tunggu. Apa?
Kalau enggak pakai soal lain aja. Oke, ulang. Coba agak pelan suara Anda. Ini pecah suaranya. Coba pelan-pelan. Coba baca, sebutkan pelan-pelan. Gimana, Non? Miss? Halo. Coba ulang lagi, tetapi agak lambat ngomongnya. Suaranya Eh, pecah. Chat aja, Pak. Enggak, enggak jelas juga. Pak, Pak, Bapak, Iya, eh dari Jaslyn katanya kalau pakai soal lain aja gimana, Pak? ini yang buat bukan saya, Non. Ini rekamannya saya sudah rekamannya saya sudah putus. Jadi Anda boleh tanya ya, sebentar. Saya sudah putus, ya ini rekamannya. Oh ya, ini stop recording belum.